Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, habisnya nisfu tuh tinggal ngitung hari, Bu. 14 hari atau 15 hari habisnya nisfu. Nah, kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang di sana Allah Subhanahu wa taala karuniakan banyak hadiah. Banyak Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam karunia. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atakum syahrun karim." Sebentar lagi kata Nabi ini, Bu, Nabi khutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Nabi ngasih tahu tentang kemuliaannya Ramadan. Kata Nabi Muhammad, "Atakum syahrun karim." Akan segera datang kepada kalian semua bulan mulia, bulan suci Ramadan. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari pertama Allah turunkan hujan rahmat. 10 hari yang berikutnya Allah turunkan hujan ampunan. 10 hari yang terakhirnya Allah bagi-bagikan tiket. Tiket apa? Tulisan di tiketnya bara'atun minan nar, bebas api neraka. Tiap Ramadan tuh kayak gitu. Tiap Ramadan. Ramadan yang lalu juga kayak gitu. Cuman masalahnya nih, apakah kita sungguh-sungguh memanfaatkan waktu kita di bulan suci Ramadan sehingga yang dijanjikan berhasil kita dapatkan? Itu dia masalahnya. Karenanya nih, udah di depan mata kita nih Ramadan, kita mesti mempersiapkan sebagus-bagusnya amal soleh, sebagus-bagusnya hati, agar semua yang dijanjikan di bulan tersebut semoga berhasil kita dapatkan. Semoga berhasil kita dapatkan. Karena Bu, selagi masih ada langit dan bumi, Ramadan masih akan selalu datang lagi dan lagi. Tapi kedatangannya Ramadan gak peduli. Adakah kamu di atas bumi ataukah sudah ke dalam bumi kamu kembali? Maka siapa tahu Ramadan yang kali ini adalah Ramadanmu yang terakhir. Bisa jadi. Jangankan itu, apakah kita nyampe ke Ramadan aja kita belum tahu. Kalau kita disampaikan kepada bulan Ramadan kali ini, siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kita harus persiapkan seindah-indah Ramadan. Kita harus persiapkan, harus meniatkan seindah-indah amal soleh untuk kita bisa lakukan di sepanjang bulan suci Ramadan nanti. Dan semua yang dijanjikan itu, Bu, rahmat, ampunan, tiket bebas neraka, itu turunnya ke dalam hati kita. Ampunan, rahmat itu turunnya ke hati, Bu. Ini kayak di majelis-majelis seperti ini nih, turun hujan rahmatnya Allah. Tapi kan gak bisa kita rasakan secara zahir. Kamu gak bisa bilang, nih rahmat Allah lagi turun nih. Kenapa gitu? Kepala saya berat. Hah, gak bisa. Mendadak jadi lebih sejuk. Gak gitu. Tidak bisa dirasakan secara zahir kita. Akan tetapi semuanya itu jatuhnya ke dalam hati. Karenanya bulan suci Ramadan perlu persiapan. Kalau saya boleh bilang sih persiapannya 2 hal terutamanya sebelum masuk bulan suci Ramadan. 1, niat. 2-nya lagi hati. Niat yang lurus, hati yang bagus. Kita persiapkan kedua hal ini sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ibu-ibu sekalian, apa aja memangnya yang turun di bulan suci Ramadan? Banyak banget, Bu. Bulan Ramadan itu
pesta meriah langit. Ibu-ibu sekalian, dari awal hingga akhirnya, dan ada gongnya, ada yang paling istimewanya yang akan terjadi di 10 hari terakhir pada satu malam yang biasa disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad bercerita tentang apa yang turun di bulan suci Ramadan. Kata Nabi Muhammad, "Lau araftum ma fi Ramadan la tamannaitum an law syuhur kullaha Ramadan." Andai kalian tahu apa aja yang Allah bagi-bagikan di bulan Ramadan, kalian akan berharap sepanjang tahun bulan semuanya adalah Ramadan. Nabi Muhammad cerita, kalau terjadi bulan Ramadan tuh apa aja pesta langit yang akan terjadi. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Kata Nabi Muhammad, kalau datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga terbuka, zahiran wa batinan, hissan wa makna. Kata para ulama, ini terjadi pada dua hal, dua-duanya, zahir batinnya. Artinya pintu surga memang pada dibuka-bukain, itu iya juga. Secara maknawinya, secara artinya adalah bahwa amal-amal ibadah diberi kemudahan. Sesuatu hal yang membuat orang masuk ke dalam surga akan lebih mudah diraih karena pintunya udah kebuka. Kamu nggak pakai susah-susah lagi ngetuk-ngetuk, kamu nggak pakai susah lagi ngebuka-buka kunci, kamu nggak pakai susah-susah lagi buat ngebuka pintunya, sebab pintunya telah terbuka untukmu, untuk kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, pintu surga dibuka-bukain. Kamu ngerjain amal soleh jadi lebih gampang, dan memang demikian kenyataannya. Coba diinget-ingetin. Ini kan pada nggak puasa kan? Kita belum masuk bulan Ramadan kan? Tapi Bu ya, walaupun kita nggak puasa, kita seger, kita makan, kita minum. Tapi kalau disuruh ibadah kayak berat banget, iya gak sih? Suruh baca Quran langsung ngantuk. Bahkan tawasulan aja ada tuh yang di pojokan tuh tiduran. Berat ngerjain ibadah di selain bulan suci Ramadan. Tapi begitu masuk bulan suci Ramadan memang jadi jauh lebih ringan. Bu, kita nih kadang-kadang kalau di luar bulan suci Ramadan nambah 2 rakaat doang kayak hitung-hitungan gitu. Betul nggak? Sholat duha kayak berat banget, sholat qobliyah ba'diyah berat. Tapi giliran bulan suci Ramadan tarawih 20 rakaat, hayo aja. Kan begitu? Makna dari futihat abwabul jinan, pintu surga dibuka-bukain. Jadi lebih ringan mengerjakan ketaatan-ketaatan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Wa ghulliqat abwabun niran, pintu neraka ditutup-tutupin. Hissan wa makna. Kata para ulama, zahir batin. Emang asli pintu nerakanya ditutup-tutupin. Neraka yang ada di sana ya Bu ya, itu memang ditutup-tutupin pada bulan Ramadan. Dan secara maknanya keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan menjadi lebih mudah kita hindari bulan suci Ramadan. Bu, kalau bulan suci Ramadan mau ngerjain maksiat tuh berat.
mau ngobrol-ngobrol ngomongin orang lemes. Belum lagi mulutnya bau apa Bu? Bau gajah, bau naga. Emang Ibu pernah nyium bau naga? Masya Allah. Ustazah, tapi itu kan wangi Ustazah katanya mulutnya kita. Iya sih, tapi di sisi Allah. Hati-hati nih. Ada hadisnya Bu mengenai aroma mulut orang yang berpuasa. La khaluf famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada aroma misik, kasturi. Tapi sekali lagi di sisi Allah, bukan di sisi manusia, Ibu ya. Kalau di sisi manusia tetap bau naga. Oh, lagi puasa tuh dah jangan banyak ngomong dah. Apalagi pakai acara ngomongin orang. Biasanya kan ngomongnya nggak kenceng-kenceng. Dan kalau ngomongnya nggak kenceng-kenceng kan biasanya deket-deketan. Lo tahu gak? Ya Allah Bu, tuh semerbak. Tetangga kita tuh, aduh, si Ibu Nono, wah, tuh ya ngomongin orang, dosanya double, bukan hanya 2 kali lipat, tapi berlipat ganda, antara 70 bahkan sampai 1000 kali lipat. Hati-hati, hati-hati, karena waktu tuh kalau berlipat ganda amal ibadah kita di dalamnya, maka kalau kita ngerjain dosa juga berlipat ganda. Kata Nabi Muhammad, neraka ditutup-tutupin tuh hari sepanjang bulan. Artinya adalah bahwa amal-amal yang bisa membawa orang, perbuatan-perbuatan yang bisa membawa orang ke dalam neraka jadi lebih sulit untuk dilaksanakan. Ibu-ibu yang biasanya suka kepo suaminya ngapain, itu kalau bulan puasa lemes, males. Biasanya kalau suaminya ngangkat telepon, telinganya mendadak jadi panjang, dengerin suaminya teleponan sama siapa. Tapi giliran lagi bulan puasa ya Bu ya, bodoh amat dah, lemes. Subhanallah. Ghuliqat abwabun niran, pintu neraka ditutup-tutupin. Wasufidatis syayatin, dibantuin lagi Bu dengan cara setan pada diikat. Beneran Ustazah? Kok kayaknya saya masih berat juga ngerjain taat, saya masih terlambat juga loh Ustazah sholatnya. Ustazah, itu bulan puasa beneran tuh setan-setan pada diikat, kok saya masih marah-marah juga? Ya itu udah aslinya kamu begitu. Setan diikat Bu, cuti, bebas tugas sepanjang bulan suci Ramadan. Jadi jangan ada yang pada suka nyalahin setan kalau bulan Ramadan. Tadi malam saya udah bangun loh, padahal jam 3, tapi saya ke kamar mandi kencing doangan, kagak tahajud. Dasar setan. Kita nyalain setan, padahal udah niat loh kemarinan mau puasa, nggak kebangun pas sahur. Dasar kita suka nyalain setan, padahal saya udah niat loh mau sedekah, tapi akhirnya duit yang dipakai, yang rencananya dipakai sedekah malah kebeli kerudungan. Dasar
Setan main kita salah-salahin. Ntar kalau bulan Ramadan kamu kayak gitu, kata setan, gua nggak ikut-ikut. Nggak ikut-ikut. Setan Bu melatih kita nih kayaknya 11 bulan kita dilatih sama setan. Makanya pas waktu setannya bebas tugas 1 bulan, tanpa setan pun kita udah jadi ahli. Ahli bikin dosa, ngomongin orang bohong bisa banget, ngata-ngatain orang jago. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya insyaallah, amin. Itu bulan Ramadan dibantuin ngalahin setan. Dan lagi pula ibu-ibu sekalian, bulan suci Ramadan sebulan penuh kita disuruh puasa. Ibu, orang puasa tuh lemes, lapar. Dan laparmu di bulan puasa itu benar-benar merupakan sarana pembersihan hati dari hawa nafsu. Nih saya ceritain. Nafsu itu Bu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dulu. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan dulu nih hawa nafsu buat nantinya ditunggangin kepada manusia. Allah ciptakan. Habis itu Allah panggil. Ditanya sama Allah, ya nafas. Allah panggil nggak mau nyaut Bu, nggak mau datang. Giliran nggak dipanggil dia datang. Nafsu kita tuh. Makanya ibu-ibu tuh kadang-kadang ya, ada sih ada, tapi mudah-mudahan yang di sini nggak ada. Jangan foto ustazah. Pelan foto. Dilarang malah dikerjain. Sini nggak ada. Sini nggak ada. Ditegur sama temennya, lo nggak boleh, lo mau tuh ustazah, haram. Dia bilang, lo nggak dengerin tadi pengumuman panitia? Iya kan panitianya bilang dilarang keras, kan saya pelan-pelan. Nggak boleh ya Bu ya. Kadang-kadang kan kita suka kayak gitu tuh bawaan. Apalagi sama suami, anak-anak sama orang tua. Ya Allah itu ya. Emang terutama sama suami dah. Kayaknya tuh kalau nggak disuruh mah gampang aja kita kerjain, tapi begitu disuruh kayak jadi berat kita kerjainnya. Betul begitu? Hawa nafsu tuh Bu, tuh nafsu tuh kayak gitu tuh. Nafsu. Kita kadang-kadang kalau nggak ada suami nih, galon kita angkat. Lampu mati kita hidupin. Ya Bu kan? Tapi giliran ada suami, mendadak tak berdaya. Masya Allah. Nafsu kita tuh kayak gitu tuh, nafsu. Kalau disuruh berat, kalau nggak disuruh malah ngerjain. Ama Allah ditanya, ya nafas man ana wa man anta. Nafsu, kamu siapa, aku siapa? Kata Allah, aku siapa, kamu siapa? Nafsunya jawab, ana wa anta. Gua. Aku, kamu. Oh, kurang ajar Bu sama Allah. Allah bilang, malaikat didik dia, taruh dia dalam lautan lapar. Nafsu dibawa Bu malaikat, taruh lautan lapar.
sampai lemes, gak ada tulangnya, lemes banget tuh, kelaparan banget. Ama Allah panggil, nah ya nafas ta'al, nafsu mari. Datang tuh nafsu, tanya sama Allah, man ana wa man anta, aku siapa, engkau siapa? Nafsunya bilang, anta rabbi wa ana abdu, kau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Jadi nurut sesudah dibikin lapar. Kita kayak gitu juga. Kalau dalam hidup kita nih kita nggak pernah lapar, Bu, hawa nafsu kita semakin menjadi-jadi. Ngerasa yang paling bener, ngerasa semuanya salah. Kayaknya surga cuman buat gua doang nih. Kalau ngelihat ibu-ibu yang lain, mau kerudungannya kurang lebar, tadi malam nggak pada bangun tahajud loh, baca Qurannya nggak khusyuk. Sekalinya ngelihat orang ibadah, ria aja tuh, ria. Begitu ngelihat ahli maksiat, ih neraka kangen tuh sama dia. Kok jadi semua orang kagak ada yang bener sama kamu ya? Saudariku sekalian saya muliakan, ngelihat orang yang berilmu, wah cuman bisa ngomong doang dia mah, ngamalinnya mah belum tentu no ustazah no. Ngelihat orang yang nggak berilmu, ih neraka tuh paling banyak sama golongan dia itu, nggak pada berilmu. Astagfirullah, astagfirullah. Nafsu kalau dibiar-biarin kayak begitu, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih baik. Kita nih kalau dibiar-biarin nafsu kita, waduh, di atas langit, ngerasanya udah kayak bagian dari malaikatnya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Perlu dididik. Gimana cara ngedidiknya? Pakai lapar. Imam Ghazali ngasih tahu cara didik hawa nafsu tuh dua, kata Imam Ghazali. Buat dia jadi lapar, sama yang keduanya kasih beban berat. Kasih beban berat. Karena hawa nafsu kita ini musuh bebuyutan kita ini nih, Bu nih. Wan nafsu akhbath min sab'ina syaitana. Kata Nabi Muhammad, nafsu kita ini lebih jahat, lebih bawa kepada keburukan dibandingkan 70 setan. Makanya kadang setannya diikat, tapi kita masih tetap jago juga ngerjain maksiat. Karena hawa nafsu kita udah terbiasa. Karena hawa nafsu kita tidak terpelihara, hawa nafsu kita tidak terdidik. Hawa nafsu kita membuat hati kita berpenyakit. Sombong, iri, dengki. Gak seneng lihat orang lain seneng, seneng kalau lihat orang lain gak seneng. Ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan, kalau dirinya sendiri yang lagi kena sakit, dia bilang wah ini mau naikin derajat nih. Giliran ada orang lain yang lagi sakit tuh bala, kualat tuh, dia nggak bener sama orang lain, sama lakinya nggak hormat tuh, kualat dia sakit. Kenapa jadi punya standar ganda? Kenapa nggak kalau kamu yang sakit, wah ini kualat dosa-dosa saya nih. Kalau orang lain lagi sakit, kamu balik malahan, dia lagi mau dinaikkan derajatnya. Gitu seharusnya. Iya Bu. Kalau lagi berbuat dolim sama orang lain, kita bilangnya dia pantas mendapatkannya.
Tapi giliran kita yang lagi didolimi, lihatin Allah akan balas keburukan dia. Lah, saudariku sekalian yang saya muliakan, hawa nafsu kita nih, katanya Allah membahasakan ucapannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Aku tidak akan biarkan hawa nafsuku, sebab hawa nafsu akan mengajak kepada keburukan. Saudaraku sekalian, jadi Imam Ghazali diajarin hawa nafsu kamu tuh biar tunduk. Sebab nafsu kita nih Bu, kebanyakannya nih masih ammarah bisu, ngajakin kita kepada keburukan aja. Bu, coba saya tanya, jawab jujur. Kalau kamu ditanyain senengan mana? Nonton TV atau baca Quran? Jujur ya, jujur. Senengan mana bangun tahajud sama tidur? Senengan mana ngobrol sama temen sama baca sholawat? Ammaratun bisu. Nafsu kita nih selalu mengajak kepada keburukan-keburukan. Kita harus didik nih hawa nafsu nih. Emang bisa ustazah orang hawa nafsunya terdidik jadi nggak suka lagi sama keburukan? Iya. Dari nafsu ammarah bisu, kalau kita didik dengan dua hal tadi itu, lapar sama kasih kerjaan yang berat. Apa itu kerjaan yang berat? Di bulan Ramadan kita nih dikasih sama Allah kerjaan buat tarawih 20 rakaat, berat. Saudara sekalian, makanya banyak kan ibu-ibu nyari yang paling cepat. Kadang-kadang malah nyari yang rokaatnya sedikit. Situ 23, situ 11 aja Di situ 11 suratnya panjang-panjang, di situ 11 suratnya pendek-pendek, yang pendek aja Ini kayaknya kalau ada terawih yang isinya cuma 5 rakaat, kayaknya banyak nih yang milih. Ya Allah, ya Allah. Berat hawa nafsu kita. Makanya sama Allah dikasih nih beban-beban berat biar kita bisa didik hawa nafsu kita. Dikasih bulan Ramadan pekerjaan lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di sana diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi jalan yang lurus. Kita di bulan Ramadan dianjurkan, disarankan, disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Berat apa enggak tuh kamu, nafsu kamu ketika menjalaninya? Berat. Makanya banyak diantara kita tuh kalau membaca Al-Quran, dari yang rencananya 1 juz, kayak panjang banget ya 1 juz, setengah aja dah, setengah. Habis itu baca pelan-pelan, panjang banget, 2 lembar aja dah. Habis itu begitu nyampe titik di bawah tuh, Shadaqallahul adzim. Siapa yang kelakuannya begitu? Masya Allah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu kita masih selalu mengajak kepada keburukan. Kalau kita didik, lama-lama naik nafsunya menjadi nafsu lawamah. Apa nafsu lawamah? Kalau kita ngerjain taat dia berat, tapi kalau kita ninggalin taat dia nyesel. Banyak nih yang udah nyampe ke situ juga.
Berat sih ngerjain tahajud, tapi kalau nggak tahajud nyesel, betul? Aduh, kenapa tuh tadi malam tuh nggak bangun, ya ampun, padahal alarmnya udah bunyi, padahal saya udah bangun, padahal saya udah terjaga, kenapa saya nggak kamar mandi? Aduh, nyesel banget dah, nyesel. Nafsunya berarti sudah naik menjadi nafsu lawamah. Kalau dididik terus dengan dua hal tadi itu, cara ngedidiknya, lapar sama dikasih pekerjaan berat yang mudah-mudahan akan dapat kita laksanakan di bulan Ramadan nanti. Dua hal ini ya, laparnya biar dapat, sama mengerjakan beban-beban beratnya juga biar dapat. Amin. Mudah-mudahan Allah bantu kita biar puasanya bagus, biar dikasih sehat, puasanya kuat, tarawihnya juga biar nggak ada yang bolong-bolong, baca Qur'annya juga biar dapat banyak. Pendidikan buat naikin nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan rahmat Allah, karunia Allah biar turun di hati kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nanti dari lawamah kalau terdidik terus bagus bisa naik kepada nafsu mutmainnah. Kayak apa tuh orang yang nafsunya mutmainnah? Orang yang nafsunya mutmainnah, orang yang nggak tertarik lagi sama dosa, senengannya cuman ngerjain ibadah, senengannya ngerjain taat. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada bu, saya ketemu sama orang-orang yang senengannya ngerjain taat. Saya ketemu sama orang-orang yang candunya sama ibadah. Saya ketemu sama orang-orang yang nggak tertarik sama dosa, nggak demen ngomongin orang, nggak suka ngomong yang keras, kasar, marah, nggak pernah. Ketemu saya, ketemu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, saya sampai dengan sekarang, ketika umi saya meninggal dunia, saya nggak pernah tahu umi saya ngomong sesuatu yang keras atau kasar. Nggak pernah tahu saya. Nggak pernah tahu. Umi saya antara ngomong enak atau diem. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Dan itu disaksikan oleh mantan pembantu rumah tangga kami. Ikut sama keluarga kami hampir 20-an tahun. Dia bilang, sampai saya keluar dari rumah kalian karena pengen punya suami lagi dan ngurusin anak-anak. Dia bilang sampai itu saya nggak pernah, telinga saya dengar kalimat dari umi yang menyakiti hati saya. Gak pernah. Abah saya, suaminya, barengan sama umi hampir 50 tahun. Dari nikah sampai umi meninggal. Kata Abah, sampai umi meninggal, Abah gak pernah dengar umi mengatakan sesuatu hal yang menyakiti hati Abah. Ada orang-orang yang gak tertarik sama dosa, yang nggak kayak kamu, bawaan pengen marah-marah mulu. Sampai suaminya kayak berasa, ya Allah, saya nih kalau di rumah kayak ada dalam scene film horor. Suaminya sampai nggak tertarik nonton film horor, katanya semenyeram-menyeramkannya hantu, istrinya jauh lebih menyeramkan. Serem bener. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada
orang-orang yang senengnya ngerjain taat, ada. Bu, saya ceritakan Hubabah Zahra, ibunda guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, meninggal dunia di masa Covid. Masa Covid kemarin tuh, baru berapa tahun meninggal dunia, tahun 2020 apa ya gitu ya, apa 2021 gitu beliau meninggalnya. Ibu-ibu saya sekalian, Hubabah Zahra, Bu, saya nulis buku Bidadari Bumi 2. Salah satunya saya tulis tentang Hubabah Zahra. Di masa saya nuliskan itu, baru beberapa bulan Hubabah Zahra meninggal. Jadi saya nggak punya banyak referensi tentang Hubabah Zahra. Saya kirim pesan kepada cucu beliau, putrinya guru saya, untuk minta ditulisin biografi atau cerita-cerita gitu dari keluarganya. Dikirimkanlah saya dalam bahasa Arab tentu saja ya Bu ya. Yang saya baca dan kemudian saya tuliskan di buku Bidadari Bumi. Ini yang pengen saya ceritain. Ibu saya sekalian, anaknya cerita, Hubabah Zahra, ibu saya, nggak pernah ninggal tahajud dari sebelum balik. Keren nggak nih? Dari sebelum nikah Bu, dari sebelum balik bahkan udah nggak pernah ninggal tahajud. Seumur hidupnya nggak pernah ninggal. Dia bilang satu malam beliau ketinggalan. Malamnya emang lagi capek banget, beliau lagi kurang sehat juga, tidurnya udah kelarutan, udah kemalaman. Kayak kemalaman bener ya, tapi kalau kayak kelarutan kayak penyegar. Beliau tidur terlampau malam, jadi beliau bangun di saat azan subuh terdengar. Ini cerita putri beliau. Dia bilang, Umi bangun dalam keadaan gemetaran, sampai kayak nggak bisa berdiri gitu. Dia bilang azan al-fajr, azan al-fajr, itu azan subuh itu, azan subuh tuh, itu azan subuh. Beliau kemudian nangis nggak bisa berhenti nangisnya, sampai mau berdiri tuh kakinya gemeteran, terus dia bilang itu adzan subuh. Ya Allah, Zahra magamat lailatha, ya Allah, Zahra nggak bangun nih malam, ya Allah, Zahra nggak bangun nih malam, ya Allah maafin Zahra, ya Allah, Zahra nggak bangun nih malam, ya Allah, Zahra nggak bangun nih malam. Beliau nangis, beliau kemudian pergi wudu, sholat taubat. Anaknya cerita, hari itu jadi hari ibu saya nangisnya paling banyak, lebih daripada ketika ayahanda diculik. Suaminya Hubabah Zahra, ayahnya Habibana Umar bin Hafid, itu Bu, meninggal dunianya nggak ketahuan kapan waktunya, karena memang diculik sama Syuyu'i ya, kaum komunis zaman itu, yang kemudian akhirnya hilang gitu aja. Itu katanya putrinya, Umi saya nangisnya ketinggalan tahajud lebih daripada nangisnya saat suaminya diculik. Kita kadang-kadang gimana? Coba kamu. Ada, memang ada. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah tuh ada Bu, yang hawa nafsunya senengannya mataat memang ada,
Ibu-ibu sekalian, guru saya Hubabah Nur, guru saya. Kalau beliau lagi datang ke Indonesia, saya banyak mendampingi. Beberapa lah ya. Beberapa perjalanan beliau saya yang dampingin. Itu Bu. Termasuk yang kemarin beberapa bulan yang lalu, bulan Oktober. Beliau datang lagi. Kami biasa di jalan itu, beliau nggak berhenti bebacaan, nggak berhenti zikir, nggak berhenti bacaan beliau, kayak nggak mau aja lewat waktunya tanpa berzikir gitu. Kami baca ratib. Dulu tuh kalau baca ratib, baca la ilaha illallahnya 40 kali. Lama-lama naik tuh jadi 50 kali. Lama-lama kapan waktu itu saya lagi jalan sama beliau baca ratib. Nagra ratib Halimah. Marhaba Allah. Kita baca nih ratib. Pas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 50 kali saya berhenti dong. Hubabahnya masih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok enggak berhenti-berhenti nih? Hubabahnya kayak ngeliatin saya kayak mau berhenti enggak jadi gitu. Gua bilang Mia Halimah, Mia 100 nih Halimah, baca la ilaha illallahnya 100. Udah jadi 100. Dari asalnya 40, 50 naik jadi 100. Ya udah saya baca tuh 100. Kemarin Bu, pas baca afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Saya siap-siap dong 100. Begitu 100 selesai, saya mau lanjutin kan gitu. Hubabahnya la ilaha illallah, la ilaha. Alaf Halimah 1000. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Rijalun, kata Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini yang urusan dunia mereka, dagang bisnisnya tidak menghalangkan mereka dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka selalu hidup dengan mengingat Allah. Bahkan di dalam kitab Hadrah Basaudan, ketika menyebutkan tentang hamba-hamba tercinta di sisi Allah, beliau menyebutkan satu kata-kata, lima lahum syahwah illa li dzikrillah masyayihil hadrah salana nadrah bijahi ahlillah yamhud dzunuballah. Ibu-ibu sekalian, para wali-walinya Allah, hamba-hamba tercinta di sisi Allah, para kekasih-kekasih Allah, hawa nafsu mereka sudah mutmainnah, hawa nafsu yang tenang. Lima lahum syahwah, mereka udah nggak punya syahwat, nggak punya keinginan, nggak punya selera illa lidzikrillah, kecuali untuk zikrullah. Selera mereka zikir Bu, selera mereka nggak kayak kita bakso. Selera kita rujak, sotomi, ya kan? Masya Allah, Masya Allah. Jauh bener gitu antara kehidupan mereka sama kehidupan kita. Ini yang beda apanya sih? Ibu-ibu sekalian, yang beda nafsunya. Lah kenapa nafsu kita nih jadi kayak gini nih Ustaz? Emang bawaan lahir apa gimana nih? Enggak, karena kamu tidak mendidiknya. Kalau hawa nafsu kita dididik, maka hawa nafsu kita bisa tunduk jadi hawa nafsu yang mutmainnah. Senengannya ngerjain taat, nggak tertarik sama dosa. Antara dipuji sama dicaci nggak ada bedanya. Hati mereka biasa-biasa aja. Ngelihat orang bisa husnudzon, ngelihat siapapun hatinya bisa selalu berisi kasih sayang. Mereka bahkan kepada penjahat paling laknat sekalipun, mereka selalu dapat memandangnya dengan pandangan penuh rahmat. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ibu-ibu saya sekalian, saya ceritain guru saya, Habib Umar bin Hafid.
Ada orang ngakuin tanah jadi tanahnya dia, Bu. Tanah itu udah terkenal, tanah punyanya keluarganya Habib Umar. Dan itu tanah memang tanahnya beliau. Surat tanahnya apa semuanya. Tapi tiba-tiba mendadak ada orang ngakuin tanah itu jadi tanahnya dia. Habib Umar dengar selentingan-selentingan gitu. Dia ngomong-ngomong sama orang, tuh tanah sebenarnya punyanya saya. Saya dapat dari bapak saya dikasih sama kakeknya Habib Umar, begini begitu segala macam. Satu hari tuh orang datang ke rumah Habib Umar. Yang bukain putra beliau, Sayyid Salim, yang cerita ini. Ibu ya, bukain pintu, di depan pintu ada laki-laki tua yang memang ngakuin tanah itu punyanya dia. Jadi kemudian kabarin ke abahnya. Abahnya bilang, ya suruh masuk deh kalau gitu. Habib Umar temuin dia. Ya ahla wa sahla marhaba, silahkan masuk, duduk silahkan. Sayyid Salim suruh bikinin minum. Kedengeran tuh obrolan, ngasih tahu bahwa laki-laki ini bilang, itu tanah yang ada di sebelah sana tuh, itu sebenarnya tanah punya aneh tuh. Aneh dapetin tuh dari si ini, ngomong-ngomong dah pokoknya. Udah saksinya tuh waktu itu, cuman saksinya udah meninggal, jadi dia nggak bisa bilang. Udah tuh ngakuin tanah itu sebagai tanah beliau. Habib Umar, Bu, nemuinnya senyum, marhaba. Ini orang dengan hati yang mutmainnah ya Bu ya. Saya cuma mau ngasih tahu aja, di atas muka bumi ini nggak sama, nilai kita tuh nggak sama. Kalau kamu pengen naikin hawa nafsu kamu, biar jadi hawa nafsu yang tenang, yang nggak marahan, yang nggak protesan, yang nggak suka bertengkar, yang selalu damai hatinya, yang mudah memaafkan kesalahan orang, yang nggak jahat sama orang. Kalau kamu pengen hawa nafsumu nggak tertarik sama dosa, tertariknya sama taat. Kalau kamu pengen jadi orang yang kayak beginian, ini bulan Ramadan adalah bulan kita mendidik hawa nafsu kita, biar hawa nafsu kita bisa jadi kayak begini nih ya, kayak orang-orang yang saya ceritakan ini. Bu, habisnya udah Habib Umar dengerin, marhaba, kata Habib Umar, baik. Oke. Beliau kemudian masuk ke dalam rumah, keluar bawa surat tanah yang itu tuh yang diakuin itu. Putranya cerita, saya pikir nih Habib Umar bakalan bilang, iya tanah itu kamu ngakuin, tapi ini tanah suratnya sama saya, ketulisnya juga emang abah saya, jatuhnya ini emang tanahnya emang tanah kami, ini bukti-buktinya. Dikirain mau begitu. Ternyata Bu, begitu nyampe di sana, Habib Umar ngasihin tuh surat sama dia. Seraya mengatakan, jadi itu tanah punya Bapak. Maaf ya Pak ya, selama ini suratnya ada sama saya. Ya saya balikin dah. Pak, kalau ternyata surat itu, ternyata tanah itu adalah punya Bapak, maafkan kami, selama ini suratnya ada sama kami. Kalau ternyata tanah itu sebenarnya adalah tanah saya, dari keluarga saya, dengan ini saya halalkan buat Bapak. Kasihin sama Habib Umar, kasihin. Kalau memang punya kamu, nih ambil. Kalau emang punya saya, dengan ini saya kasihkan sama kamu. Bu, senangnya Bu, penangis tuh orang. Pelukin Habib Umar, salamin ini itu, pulang. Tinggal anaknya aja bengong lah. Anaknya protes, Abah kenapa dikasihin tuh tanah bah? Kan tanah itu punya kita. Habib Umar bilang, Salim, menurut kamu, Abah kamu ini kiranya mau apa? Kalau di akhirat nanti Allah bilang, oh ini dia nih Umar bin Hafid yang waktu di dunia rebutan tanah. Saya nggak mau jadi orang yang nanti di hari akhirat
Allah akan bilang saya sebagai orang yang rebutan dunia waktu di dunia. Ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah, Bu, gak punya ketertarikan sama urusan dunia, sebab hati mereka penuh dengan Allah. Mereka faham arti walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat jauh lebih penting bagimu daripada kehidupan dunia ini, Bu. Dan ini tuh bukan masalah, ya mungkin ya karena dia punyanya banyak jadi nggak apa-apa kali. Ibu nggak gitu, Bu, nggak gitu. Masalahnya nggak gitu. Orang tuh kalau hatinya memang nggak terlalu sama urusan dunia, dia ringan aja sama dunianya. Tapi orang, Bu, yang hatinya dipenuhin sama dunia, ya Allah, Bu, biar punyanya miliaran, disuruh sedekah 100.000, 200.000 aja mikirnya panjang banget. Udah mikir panjang akhirnya batal. Ya Allah, ya Allah. Kayak siapa yang kayak begitu? Kalau suruh sedekah kayak disuruh ngeluarin separuh nyawa. Berat banget. Terlalu kecintaan kita nih sama dunia nih, hati kita nih. Padahal kita tahu juga, Bu, begitu mati nggak ada dunia yang kita bawa, betul? Dan kita tahu juga kematian ini nggak bakalan lama lagi datang pada kita, betul? Tapi kita nih masih punya hawa nafsu berantakan kayak begini nih. Gimana caranya biar hawa nafsu kita terdidik, biar hati kita pantas untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah, buat bisa dapetin kasih sayangnya Allah, buat mendapatkan apa yang akan Allah SWT bagikan pada bulan suci Ramadan nanti. Yuk jadikan Ramadan ini sebagai sarana pendidikan buat hawa nafsu kita. Caranya, satu, puasa yang lapar. Puasa memang lapar, Ustazah, iya. Tapi kadang-kadang kita suka ngebatalin laparnya kita di bulan suci Ramadan di waktu siang dengan makan terlampau banyak di waktu malam. Ini yang saya pengen sampaikan kepadamu, Bu. Kamu kalau kepengen nilaimu naik di sisi Allah, kita nih kalau kepengen nilai kita naik di sisi Allah, biar ngerjain taat gak seberapa berat, biar bawaan gak pengen marah-marah mulu, biar hidup gak dikuasai sama hawa nafsu, biar cinta kita, ambisi kita terhadap dunia bisa lebih turun lagi gitu, turun. Biar kita nih lebih berbekal menuju akhirat, biar kita lebih ringan langkah kita menuju surga, kita mesti didik nafsu kita. Caranya, jagain laparmu di bulan Ramadan, bahkan di waktu malam. Ya gimana nih Ustazah? Gak pakai buka apa? Ya, pakai. Buka puasa mah harus. Sekalian. Jangan kebanyakan makan di waktu malam. Ya. Kalau kamu puasa dari subuh sampai ke maghrib, tapi giliran waktunya maghrib, makanan dari ujung ke ujung kamu embat semuanya, sampai kamu kekenyangan. Ibu-ibu sekalian, itu namanya bukan puasa, jamak takhir waktu makan. Bukan puasa tuh namanya. Puasa itu meninggalkan makan, Bu, namanya puasa, ninggalin makan. Makan siangnya ditinggalin. Jadi gimana nih mestinya? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, waktunya buka, ikutin anjurannya Nabi. Nabi ngasih kita pelajaran-pelajaran, Bu, buka puasa, buka pakai kurma. Saya tahu puasa itu antara lapar sama hausnya gedean laparnya. Pasti yang kebayang-bayang saat buka puasa itu minuman dingin glek gitu kan, iya kan, kebayangnya gitu. Tapi kita kalau memang mau mendidik hawa nafsu,
begitu datang waktunya buka puasa mulai dengan kurma. Jadi begitu datang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Saat tuh pas lagi maghrib, Saat siapa? Itu yang tukang adzan maghrib. Saya suka baca di TV, Saat adzan maghrib. Saat lagi adzan. Ibu-ibu saudaraku sekalian, begitu dengar adzan maghrib tuh Bu, ibu Bismillahirrahmanirrahim makan kurma. Kan makan kurma nggak bisa langsung telan Bu ya, kamu kunyah dulu, kamu keluarkan bijinya. Dapat satu, pengen minum nih Ustazah, jangan dulu, ambil lagi kurma satu lagi, kunyah yang benar, telan. Udah haus Ustazah, enggak boleh, satu lagi. Tiga kurmanya Nabi gitu. Saya tahu kamu lapar, saya tahu kamu haus, tapi mengikuti sunnahnya Nabi jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti hawa nafsumu untuk menghilangkan lapar dan haus. Habis 3 buah kurma kamu makan, baru kamu minum air mineral, ya Bu, air minum kamu minum. Habis itu kamu baru baca doanya. Jangan keliru-keliru. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, karenamu aku telah menyelesaikan puasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rizkimu aku telah berbuka. Kalau baru dipegang doang tuh kurma, kamu belum buka. Baca doanya harus sesudah makan, sesudah minum. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya Allah aku berharap rahmatmu wahai Zat yang penuh kasih sayang. Habis itu membaca doa, dhahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah taala. Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, semoga pahalanya telah ditetapkan Allah taala. Habis itu kamu baca doa lagi, Allahumma ya adim. Ustazah doa mulu, kapan makannya? Ya, dikit lagi. Allahumma ya adim, ya adim, ya adim, ighfirid dzambal azim fa innahu la yaghfirud dzambal azim illa al azim. Ya Allah, engkau yang maha besar, engkau yang maha besar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya yang besar. Ya Allah, tidak ada yang dapat mengampuni dosa yang besar selain engkau ya Allah, Zat yang maha besar. Gitu baca doa ya. Habis itu kalau kamu masih punya hajat-hajat, ini kalau ngeliat mukanya hajatnya banyak nih, kamu doa dulu Bu, itu saat doamu mustajab. Kata Nabi Muhammad, lisaim dakwah mustajab inda iftarih. Orang yang berpuasa punya waktu doa mustajab, yaitu di saat dia berbuka. Udah doa, Fatihah gitu kan, baru tuh kamu makan. Bu, karena kamu kepengen mendidik hawa nafsumu, jangan turuti hawa nafsu. Jangan suka nabung makanan dari pagi. Hari ini saya kepengennya makan apa ya? Lah kan mau ngedidik hawa nafsu, mau nahan hawa nafsu, bukan mau ngikutin hawa nafsu. Pantesan ya Ustazah, kemarin-kemarin kita puasa Ramadan tapi keadaan kita kayak gini-gini aja. Iya, itu bisa jadi itu sebabnya. Makanya kita kepengen nih bikin nih bulan Ramadan kali ini terapi hawa nafsu kita, biar kita bisa naik tingkatannya jadi orang yang lebih tertarik sama ibadah dan gak tertarik sama dosa, lebih tertarik sama akhirat daripada sekedar sesuatu yang sifatnya dunia yang akan segera kita tinggalkan ketika kita mati nanti. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, jadi Bu,
Buka puasa ala kadar aja. Habis itu sholat maghrib, ba'diyahnya, kan begitu ya. Nah habis itu makan. Kata Imam Ghazali, kalau kamu makan malam nih, makan di saat buka puasa, maksudnya udah waktunya buka puasa kamu makan, jangan lebih dari yang biasanya kamu makan di waktu malam. Jangan lebih, ya udah segitu aja udah. Apalagi kita nih Bu nih, yang kayaknya emang juga nggak punya kelebihan dalam diri kita selain kelebihan berat badan sama kelebihan dosa. Ya Allah, jangan ngikutin hawa nafsu baik secara jumlah makanan ataupun menu makanan. Guru saya malah ngajarin, ada kiai guru saya di Indonesia, Jawa, ngajarin sama saya, kalau lagi pengen bukanya minum es, jangan kasih es, kasih minuman panas aja. Kalau lagi kepengennya sama bakwan, jangan kasih bakwan, kasih buah aja. Beliau bilang karena puasa intinya adalah menahan hawa nafsu. Akan jadi semakin bermakna puasamu ketika di saat berbuka kamu tidak memberi padanya apa yang dia mau. Sebab kalau sepanjang puasa kita kasih kepada hawa nafsu kita semua yang dia mau, akhirnya Bu, bulan puasa dia malah semakin merajalela, dia malah semakin kuat. Sebelum puasa gampang banget marah, habis selesai puasa tambah galak bener. Hawa nafsunya diikutin mulu, akhirnya jadi semena-mena. Yang asalnya tertariknya cuman sama dunia, akhirnya sama dosa segala dia tertarik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ala kadar aja Bu. Terus jangan juga tuh kayak sebagian ibu-ibu tuh menu makannya banyak banget. Sebelum taraweh ada lagi, nanti pulang taraweh ada lagi, saat sahur pun bolak-balik makannya. Makan sambil nyiapin sahur, habis itu makan sahur. Wah, itu kalau kamu makannya banyak waktu sahur, jangan niat puasa, niat jamak takdim. Jamak takdim waktu makan. Yuk kita perbaiki nih cara kita bermuamalah dengan hawa nafsunya perut kita ini. Ingat ya Bu, ibu-ibu saudaraku sekalian, kita tuh Bu kalau lapar itu cuman ama makanan deket aja sebenarnya Bu, deket aja. Lapar tuh adanya di perut kamu, bukan di restoran. Lapar itu adanya di perutmu Bu, itu deket aja jaraknya. Ibu ngapain jauh-jauh bukber malam pertama, bukber malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Ya Allah, puasa jadi ngikutin hawa nafsu seada-adanya. Jangan dah. Bismillah, mudah-mudahan Allah bantu kita mendidik hawa nafsu kita, amin. Puasa jagain. Ibu-ibu sekalian, yang kedua, terawih jangan ditinggal. Ini beban beratnya nih, jangan tinggal. Jangan cari terawih yang paling cepat, cari terawih yang hatimu paling khusyuk, perasaanmu paling enak, paling nyaman. Tuh kamu ambil. Ustazah, terawih boleh nggak sih kerjain sendirian? Boleh, boleh. Di rumah aja gitu Ustazah, sama ibu atau sama saudara, boleh, boleh. Sama anak saya Ustazah, terawihan berduaan, boleh, boleh. Apalagi modelannya ibu-ibu nih, kalau terawih kayaknya suratnya kagak ganti-ganti dah. Yang penting khusyuk Bu ya. Insya 20 rakaat terawih, kemudian witir.
Witirnya ya seenggaknya 3 deh, kalau bisa lebihin. Ustazah kalau saya udah witir 3 nih Ustazah, terus kan bangun tuh kan mau siapin sahur, tapi sebelumnya saya mau sholat dulu, boleh gak sholat witir? Boleh. Usolli sunnah rok'atain minal witir, ya Allah saya mau sholat lagi nih tambahan 2 rakaat sholat witir. Ntar habis salam kamu tambahin lagi, kan udah 3 tuh, berarti kalau paling banyaknya witir kan 11, kamu boleh nambah 4 kali salam sama dengan 8 rakaat. Jadi kamu punya sholat sunnah witir 11 rakaat. Ibu-ibu sekaligus sekalian yang saya muliakan, saya pernah tinggal di Tarim Bu, orang kalau terawehan Habib Umar bin Hafid ngimamin teraweh 20 rakaat baca 2 juz Al-Quran. Terus nanti Bu yang witirnya, kecuali yang 3 itu memang baca sabihisma, kuliah, kulhu dan al-muawwidhatain, yang 8 rakaatnya itu baca 1 juz Al-Quran. Jadi di terawehnya doang udah baca 3 juz Al-Quran, teraweh mau witir. Ayo nih, ayo bismillah, mudah-mudahan teraweh tahun ini nggak ada yang bolong-bolong. Karena sesudah saya pelajari, kebanyakan karunia Allah SWT di bulan Ramadan turun untuk orang yang puasanya bagus, amat terawihnya nggak ditinggal. Jadi kalau ibu pengen dapat semua yang dijanjikan termasuk Lailatul Qadar, jangan tinggal tarawih sepanjang bulan Ramadan. Selain daripada itu, jangan tinggal sholat berjamaah Bu. Di bulan biasa aja sholat berjamaah 27 kali lipat. Kalau bulan Ramadan Bu bisa dilipat gandakan bahkan sampai 1000 kali lipat pahalanya. Jangan tinggal sholat berjamaah di bulan suci Ramadan, terutama jamaah isya sama jamaah subuh. Kata Nabi Muhammad, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail wa man shallas subuh fi jamaah faka'annama qama lail kullah. Siapa yang sholat isyanya berjamaah kayak berdiri setengah malam buat tahajud. Siapa yang sholat subuh berjamaah kayak sepanjang malam nggak tidur dia beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi jangan tinggal jamaah isya sama jamaah subuh. Jangan tinggal sahur, karena sahur berkah. Makan sahur tuh makanan yang gak dihisab sama Allah. Jadi ibu-ibu jangan tinggal sahurnya. Walaupun ibu-ibu saya kuat puasa nggak pakai sahur, saya nggak mau pakai sahur, tetap berusaha buat sahur. Nggak harus makan berat Bu, ibu bisa makan 3 biji kurma, tapi jangan bijinya doang. 3 buah kurma, atau makan, minum air madu, minum susu, begitu kan ibu ya? Nah tuh, biar kita kuat mengerjakan puasanya, dan juga biar kita puasanya jadi beda sama puasanya orang Yahudi, karena kabarnya orang Yahudi juga punya puasa, dan mereka kalau puasa nggak pakai sahur, biar beda puasa kita sama mereka. Ibu-ibu sekalian, selain daripada itu banyakin baca Al-Quran, usahakan hatam Quran di sepanjang bulan suci Ramadan. Ustazah tahun kemarin saya hatam Ustazah, tahun ini 2 kali dah kalau gitu. Tahun kemarin 2 kali Ustazah, tahun ini 3 kali kalau gitu. Tahun kemarin udah 3 kali, kalau gitu 4 kali tahun ini. Bismillah, naikin nilaimu, Insya Allah. Jangan sampai kayak katanya ada tuh, Ustazah saya tiap hari 3 juz Al-Quran, kagak apukat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bisa memperbanyak ibadahnya insya Allah, amin. Yang berikutnya Bu, bulan suci Ramadan, ibu banyakin sedekah. Banyakin sedekah, lipat ganda sedekahnya sampai 1000 kali lipat. Banyakin sedekah, terutama sedekah yang paling afdal memberi bukaan puasa, ya, ngasih bukaan puasa tentu saja kepada yang berpuasa. Kasih makanan yang enak buat jadi menu buka puasa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, man fattar sa'iman falahu mithlu ajri.
la yanqus min dzalika syai'a. Siapa yang memberi bukaan puasa bagi yang sedang berpuasa, maka dia dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun juga. Kamu bisa puasa sehari kan satu, ya kan? Tapi kalau kamu ngasih bukaan puasa 10 orang, di catatan amal ibadahmu kamu dapat pahala puasa untuk 1 orang amat tambah 10 orang. Masya Allah, banyak bener pahala puasa kita. Ustazah kalau gitu sayanya nggak usah puasa, saya ngasih bukaan puasa aja. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa mantaraka sauman min syahri Ramadan fala yakfihi saumud dahr. Siapa yang batalin puasa, enggak puasa di hari yang semestinya berpuasa di bulan Ramadan, tidak cukup baginya andai diqadha sepanjang tahun. Hati-hati. Panjang tahun tuh kamu kodoin 1 harinya puasa, nggak cukup kata Allah. Nggak bisa nambelin dosanya. Nah, makanya kita puasanya kita benerin ya Bu ya, ibadahnya semua kita jalanin, memberi sedekah bukaan puasa dan seterusnya juga, sama berbuat kebaikan kepada keluarga kita semuanya. Insyaallah apa yang bisa kita kerjakan kita kerjakan. Sama satu lagi ibu saudariku sekalian, jagain lisannya ya Bu. Sepanjang bulan puasa jagain lisannya, sebab kata Nabi tuh kalau kamu puasa tapi kamu bohong batal pahala puasanya. Kata Nabi Muhammad kalau kamu puasa terus kamu ngomongin orang batal pahala puasanya. Kalau kamu puasa terus kamu ngadu domba batal pahala puasanya. Nah itu jangan sampai terjadi sama puasa kita. Kita jagain juga mulut kita juga biar kita puasain. Nah, sepanjang bulan suci Ramadan. Berarti kalau sekarang boleh Ustazah ya sekarang latihan juga. Kita jagain lisan-lisan kita biar kita menjadi terbiasa. Insya Allah. Ama selain dari jagain lisan nih Bu, yang nggak kurang bahayanya jagain jempol. Jagain jempol. Ya Bu ya. Jangan sampai ngasih komentar-komentar yang akhirnya ngomongin orang, yang akhirnya jelek-jelekin orang. Hati-hati. Jangan kamu pikir kalau kamu pakai fake account nggak ada hisabnya. Walaupun orang nggak tahu kamu siapa, tapi Allah tahu, malaikat raqib atid tahu. Maka hati-hati, jagain. Apa yang nggak boleh kamu omongin, nggak boleh juga kamu tuliskan. Gitu ya, mudah-mudahan Allah jaga puasa kita biar kita masuk bulan suci Ramadan dengan cara yang terbaik. Insya Allah jadikan hawa nafsu kita hawa nafsu yang terdidik. Amin ya rabbal alamin. Panjang bener tuh ekornya fulana, maksudnya bajunya ada delnya, ada ekornya gitu, ada apa ya namanya? Iya, nah itu kepanjangan banget gitu. Dia bilang Ma'atwal del fulana, panjang bener ekornya si fulana. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi kemudian mengatakan banyak al-fidi. Kata Nabi Muhammad, lepehin. Fa akhrajat min famiha qit'at laham, dia pun mengeluarkan dari mulutnya sepotong daging. Fasarat biadil kalimatil wahidah al-garibah akilah min lahmiha. Seolah-olah Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa dengan kalimat satu itu dia sudah seperti makan daging saudaranya tersebut. Fanzuru ibadallah ma'afhashal ghibah wa aqbahiha. Maka perhatikanlah wahai hamba-hamba Allah, betapa sangat berbahayanya ghibah dan betapa sangat buruknya ghibah tersebut. Wa ma'ahwanal wuku' fiha 'alan nas illa man rahimallah, dan betapa sangat mungkinnya, sangat ringannya kita terjatuh ke dalam perbuatan ghibah tersebut illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Wa qalilun mahum, dan sangat sedikit sekali mereka. Dikit banget orang yang selamat dari ghibah, dikit banget. Salah satu dari orang yang saya nggak pernah dapetin ghibah, hubababahiyah, nggak pernah saya dapetin ngomongin orang. Ada juga teman saya tuh nggak pernah saya dapetin ngomongin orang. Masya Allah, orang-orang yang hebat ya. Erika itu yang saya ceritain di buku Bidadari Bumi, Maryam
yang masuk Islam, dia diganti nama Maryam, asalnya namanya Erika, dari Amerika. Salah satu dari orang yang saya dapetin nggak ngomongin orang, nggak pernah ngomongin orang. Jadi yang diomongin ya ada banyak hal kan sebenarnya selain daripada ngomongin orang. Nah ini teman-teman sekalian, orang yang ngomongin orang aja nggak tega, apalagi berbuat yang lebih besar daripada itu. Biasanya orang kalau bisa menghindari ghibah, dia akan bisa menghindari apapun yang lebih besar daripada itu. Dia bisa menghindari jahatin orang, mesihir orang, memukul orang, menampar orang, merebut suami orang. Pokoknya kalau udah bisa menghindari ghibah, itu akan terhindar dari banyak sekali keburukan-keburukan yang lain-lainnya. Gitu ya. Kenapa? Karena dia udah gak tega. Sekedar nyebut orang di belakangnya aja gak tega. Sekedar jahatin orang, ngomong orang, sesuatu tentang orang yang orangnya gak denger loh. Orangnya gak denger, orangnya gak ngerasain. Kita denger, kita ngerasain apa gak kalau kita lagi diomongin orang? Gak ngerasain. Kita gak ada yang sakit nih, sakit nih. Kenapa? Nih kayaknya lagi diomongin orang nih saya nih. Kayak lagi berasa ditusuk-tusuk nih saya dari belakang. Nggak berasa teman-teman saya sekalian. Segitunya aja ada orang-orang yang nggak tega buat ngomongin orang gitu ya. Karena memang dia punya rasa rahmat yang sangat besar kepada setiap orang lain dan punya pemikiran yang sangat positif kepada setiap orang. Itu mencegah dia dari perbuatan ghibah. Nah, orang kalau nggak ghibahin orang lain, sekali lagi dia akan terhindar dari begitu banyak hal-hal yang orang lain bisa lakukan untuk menyakiti sesama manusia. Gitu. Jadi kita kalau bisa hindarin ghibah, terhindar dari banyak hal, dari keburukan-keburukan. Belajar yuk, belajar. Mesti merhatiin benar-benar. Jangan sampai ngomongin orang, jangan sampai ngomongin orang. Kadang-kadang udah bisa-bisa, diajakin orang ngomongin orang. Akhirnya ke bawah deh. Enggak kok, dia tuh aslinya begini. Oh kamu nggak tahu aja. Tuh udah mulai. Oh gitu ya. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita sekalian insyaallah dari berbuat buruk kepada orang lain insyaallah. Biar punya hati yang nggak tegaan kayak hatinya Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah tega. Ada orang musuh sekalipun kena azab, Nabi Muhammad nggak tega. Ada orang kafir nyakitin Nabi bayangin dia masuk neraka aja nggak tega. Kita disakitin orang lain dikit aja udah ngebayangin nih kayaknya diapain nih anaknya nih ya. Ya Allah, luar biasa kan. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad jatuhnya azab kepada orang kafir, Nabi Muhammad nggak mau. Waktu perang Uhud kan gitu, sampai sujajabinu, patah, pecah dahinya Nabi Muhammad SAW, pecah teman-teman sekalian, pecah. Bukan cuman ada kegores gitu, bukan pecah tempurungnya, sampai darahnya itu mengucur. Itu ditadah sama Nabi Muhammad darahnya. Kenapa kau tadah Rasulullah? Saya takut kalau netes ke bumi Allah murka, Allah turunkan adab kepada orang kafir. Nabi nggak mau. Waktu ada jenazah Yahudi lewat, Nabi Muhammad bilang, gumu. Diri, yuk, diri. Idza marartum bi janazah fagumu. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian dilewati sama jenazah, ada jenazah lewat depan kalian, berdirilah. Rasul, tapi ini Yahudi. Tapi kan ada bersama dengan malaikat-malaikatnya Allah. Kalau dia muslim, kita hormatin dia. Kita hormatin malaikat pencabut nyawanya, kita hormatin malaikat rahmat yang bersamanya. Tapi kalaupun gak muslim, malaikatnya kan tetap muslim. Yang nyabut nyawanya, yang bawa ruhnya tetap malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kalian berdiri untuk itu. Sahabat berdiri. Nabi nangis. Sahabat sampingnya heran melihat, kenapa nangis Rasul? Kata Nabi Muhammad, nafsun aflatat alayya fayadkhulan nar. Ada satu jiwa, saya tidak bisa menyelamatkannya sehingga masuk ke dalam api neraka. Masuknya neraka orang kafir
yang nyakitin Nabi, Yahudi yang kerjaannya memikirkan gimana cara menghancurkan Nabi. Nabi nggak tega bayangin dia masuk neraka. Hatinya itu loh teman-teman sekalian. Buat jadi pikiran kita nih, di mana hati kita dari hati Nabi? Di mana hati kita dari hati Nabi? Kamu bayangin ada orang susah gara-gara kamu, bisa nggak kamu? Kok biasa aja saya ya? Apalagi kalau orangnya emang udah nyakitin saya, habis mau gimana lagi sih? Masih seperti itu, kamu masih jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kita masih jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jauhnya ini, kamu gak kepengen jadi tambahin deket. Jauhnya ini kamu mau biarin aja, kan gak gitu. Jauh-jauhnya harus kita pangkas teman-teman sekalian. Gimana caranya? Miliki hati yang punya rahmat sama orang lain. Kalau ada keburukan-keburukan yang masih kita kerjakan sama orang lain, cepet berhentiin. Masih ada kejahatan kamu buat sama orang lain, cepetan, taubatin. Lagi ada orang yang kamu jahatin selama ini, setiap ketemu kamu plengosin mukanya, ayo buruan. Lagi ada orang yang kamu sakiti hatinya saat ini, cepetan, minta maaf, buruan. Lagi ada sesiapapun yang kamu punya niatan buruk kepadanya selama ini, buruan. Ada kebaikan apapun kamu niatin sekarang waktunya teman-teman sekalian. Dibantuin nanti sama Nabi Muhammad. Nggak bisa bangun tahajud. Nah mulai nih masih waktu tersisa nih. Bantuin nanti, tangan Nabi narik. Pengen bisa istiqomah, sholawatan, agak susah kemarin. Coba usahain sekarang. Nanti itu cepet banget. Tangan Nabi narik kita. Apa aja pengen jadi istri yang solehah nih. Biasanya suka berat, ada aja nih mulut susah bener, ngomel mulu sama suami. Bulan ini nanti tangan Nabi narik. Kalau Allah lihat kesungguh-sungguhan dalam hati kamu untuk memperbaiki diri, memperbaiki keadaan, untuk muhawilal ahwal, Allah subhanahu wa ta'ala yang pembolak-pembalik keadaan. Allah tuh kalau melihat Nabi Muhammad, nabinya udah gak tega sama kita, Allahnya juga bakal gak tega. Ayo deh teman-teman sekalian, periksa rasa, periksa hati. Jangan tega sama orang lain. Jadi sekalian, Nabi Muhammad azizun alaihi ma anittum. Berat baginya musibah yang menimpa kalian. Musibah menimpa kita, Nabi Muhammad berat. Padahal Nabi Muhammad gak ikut-ikut jadi penyebabnya. Masa kamu malah mengusahakan musibah terjadi sama orang lain? Gara-gara kamu, jauh bener perasaannya. Nabi musibah terjadi sama orang lain, Nabi yang gak tega. Padahal Nabi gak jadi penyebabnya. Masa kita umat yang ngaku cinta sama Nabi malah berusaha untuk memberikan musibah kepada orang lain gara-gara kita? Kalau suami kita punya istri yang gak soleh, akan musibah buat dia. Kita musibahnya dia. Kalau kita nggak didik anak-anak kita dengan benar, marah-marah mulu kerjaannya, ngomel-ngomel mulu kerjaannya, kita jadi musibah buat anak kita, teman-teman saya sekalian. Ada hati yang terluka gara-gara kita. Kamu pikir kalau kamu ngomel-ngomel anaknya nggak sakit hati ya kan? Iya benar. Jadi sekalian, tetangga kamu jahatin, kamu jadi musibah buat dia. Musibahnya dia itu, jika dia muslim, Nabi berat karenanya. Berarti kamu telah jadi orang yang membuat beratnya Nabi Muhammad alaihissalam. Kita ngaku cinta, ternyata di hadapan Nabi kita dianggap sebagai musuh. Karena memberatkan hati orang lain, menyedihkan hati orang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan jadi musibah. Nawar dagangan sampai melit, bener orang nyampe sakit hati gitu. Dia lepas juga dagangannya habis, kalau enggak udah ini deh nantinya malah rusak, basi, busuk, ini itu segala macam. Sedih hatinya. Dia ngadu pada Allah. Nabinya sedih loh karena musibah dia, dan kita penyebabnya. Dan kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Nah kan jauh banget gitu. Orang mengadukan kita kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Jangan sampai jadi orang yang kita diadukan sama orang lain kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya udah gak tahan dijahatin mulut sama kakak ipar saya. Ya Rasulullah, saya gak tahan dijahatin mulut sama orang itu. Ya Rasulullah, saya didukunin sama dia tuh Rasul. Ya ampun Rasulullah, saya.
kita diaduin sama orang lain kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi benar, jangan sampai kayak begitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan pada kita nih kebaikan-kebaikan hati yang bikin kita nggak jadi orang yang diadukan kepada Nabi atas keburukan-keburukan kita. Maka apapun yang masih sedang dikerjakan dari segala keburukan-keburukan, berhentilah teman-teman sekalian. Apapun aja yang masih dari keburukan-keburukan yang masih kita kerjakan, mudah-mudahan kita niatkan berhenti dan minta sama Allah tangan Nabi Muhammad narik kita semua insyaallah dari segala keburukan-keburukan. Amin ya rabbal alamin. Ngutangin riba, dikira nggak diaduin sama Nabi? Diaduin ya nggak? Ya Allah, khair insyaallah, mudah-mudahan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti itu. Katanya Nabi Muhammad, ilfadi pada seseorang, gila panjang bener ekornya. Pakai baju ada kelebihannya gitu. Bajunya orang Arab kan memang dail tuh namanya tuh ekor tuh. Panjang bener ya ekornya. Nabi bilang, lepehin. Dia lepehin, ternyata keluar. Nauzubillah min dzalik. Daging, kayak habis makan dagingnya si orang tersebut. Ini pelajaran Allah Subhanahu wa taala kasih, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala kasih kepada umat Nabi Muhammad dari kalangan para sahabat-sahabat yang memang menerima langsung ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Ada banyak di masa hidupnya Nabi itu perkara-perkara yang harusnya maknawi Allah zahirkan. Gini nih, masalah bahwa orang kalau habis ngomongin orang seperti makan bangkai daging saudaranya sendiri, itu kan maknawi, nggak benar-benar. Kemudian wah pantesan ya saya kenyang nih habis ngomongin orang nih, nggak ada ceritanya gitu ya. Lapar mantep lapar aja teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi nggak ada urusannya sama bahir, perkara bahir mah nggak berasa gitu. Paham maksud saya? Sama kayak ayat yang berbunyi alladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang makan hartanya anak yatim, sesungguhnya ia sedang memakan api di dalam mulutnya, kata Allah gitu. Tapi bukan berarti kemudian ada api dalam perutnya. Sama kayak orang memasukkan api ke dalam perutnya, itu sesuatu yang maknawi teman-teman sekalian. Bukan berarti kemudian panas nih, ada api nih di perut saya habis makan hartanya anak yatim. Nggak ada teman-teman sekalian, nggak berasa. Sekali lagi itu namanya perkara yang maknawi, perkara yang maknanya aja seperti itu, tapi bukan faktanya seperti itu gitu. Jadi teman-teman sekalian, akan tetapi perkara-perkara yang maknawi ini terkadang Allah Subhanahu wa taala zahirkan untuk jadi pembelajaran. Seperti kayak gini, Allah bilang alladzina yakuluna amwal alladzina fala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah seorang di antara kalian berghibah, itu sama kayak kalian makan bangkai daging saudara kalian sendiri. Kan begitu ya? Itu sesuatu yang maknawi, tapi terkadang Allah tunjukkan secara zahir untuk jadi pembelajaran buat orang-orang, dan itu seringnya terjadi di zamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi tunjukin, teman-teman sekalian saya muliakan, kayak gitu tuh. Ada orang habis ngomongin orang, panjang bener ekornya, kata Nabi, lepehin. Apa Rasul lepehin? Loh, keluar daging. Oh tuh, kamu habis ngomongin orang, dagingnya keluar. Ya Allah. Jadi pembelajaran buat dia untuk yang, ya Allah mesti hati-hati nih kalau ngomong. Jangan sampai kemudian akhirnya jatuhnya jadi ghibah, begitu kan? Sama kayak yang puasa di zamannya Nabi, jangan ada yang buka kecuali dengan izinku. Nabi kan gitu. Waktunya buka kan pada izin tuh semuanya. Sampai ada 2 orang gak dapet izin, bukannya dikasih buat makan, malah Nabi suruh mereka buat muntah. Begitu muntah malah keluar daging, darah, nanah, seolah-olah habis makan bangkai. Sampai 2 orang tersebut penuh, kata Nabi Muhammad, innahuma samata amma ahallallahu lahuma wa aftarata bima yahrumullah alaihima. Sesungguhnya keduanya berpuasa, nggak mau makan dari barang-barang yang halal. Kita kalau puasa nggak mau makan barang halal.
tapi dia batalin puasanya dengan makan barang haram, yaitu makan bangkai. Jalasat ihdahuma indal ukhra faghtabata. Kenapa bisa begitu Rasul? Kata Nabi, yang satu ketemu sama yang lain kemudian ngomongin orang. Sama kayak makan bangkai daging saudaranya, makanya tuh jadi sepenuh itu tuh bangkai. Ya Allah, jadi mikir nih kita nih, alhamdulillah penutupan aib dari Allah Subhanahu wa taala buat kita nih gede bener. Kalau mau ditampakkan, ya Allah, ibu-ibu teman-teman sekalian, enggak ada di antara kita yang badannya sekecil ini nih. Kebanyakan makan bangkai, kebanyakan makan daging. Betul nggak? Nih saya nih kalau ditimbang sama gibah-gibahnya nggak segini nih. Ya Allah, ya Allah. Kita semua kalau ditimbang sama aib-aib kita, sama dosa-dosa kita, kira-kira segede apa, teman-teman? Ya Allah, ya Allah. Makanya kalau udah nimbang, untung yang ditimbang bisanya cuman badan doang, kulit, daging, tulang, ya enggak? Kalau terus nimbang, kaget karena timbangannya ternyata dosa. Berat 55, dosa 550. Waduh, serem bener. Kata bapak-bapak, iya, untung dosa nggak ada baunya. Kalau dosa ada baunya, adakah seseorang mau berada di samping kita? Saya sih dengar bapak yang ngomong kayak gitu, kayak lagi nyindir benar. Untung Alimah saya nggak tahu dosa kamu. Kalau saya tahu dosa kamu, saya nggak bakalan mau duduk di sebelah kamu. Ya Allah, seremnya, serem. Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gimana caranya mau berhenti ghibah ini ya? Lagi zaman-zaman sekarang buka TV isinya ghibah. Betul nggak? Tokoh politik ini digibahin, tokoh politik itu digibahin. Buka TV yang lain isinya infotainment, artis-artis. Akhirnya jadi ghibah juga. Duh, kawin cerai mulu, katanya gitu. Ya